Halo, salam jumpa sahabat M2 TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di hari ini untuk mengulas permasalahan hukum, politik, kebijakan publik dan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan hari ini kembali akan kami mengulas tentang kebijakan pertanahan yang telah berlangsung di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan kita terdahulu, sedikit banyak saya telah mengulas tentang adanya satu caption yang ditulis oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, di mana isi caption itu adalah penawaran Pulau Tembelan yang terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan harga triliunan rupiah. Hal ini telah menimbulkan keresahan sendiri bagi masyarakat setempat, dan Gubernur Kepulauan Riau secara langsung juga telah menyampaikan pendapatnya bahwa tidak semudah itu orang melakukan transaksi jual beli pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi kami pun telah sedikit menyinggung bahwa jual beli pulau atau transaksi jual beli tanah di pulau-pulau kecil sekitar Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan hal yang baru terjadi sekarang ini, tetapi hal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Dan mungkin lebih perlu kami tegaskan bahwa transaksi jual beli pulau merupakan hal yang biasa, karena undang-undang pertanahan kita, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak menggariskan secara tepat atau tidak mendiskreditkan pulau kecil sebagai bagian daripada bumi yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual beli. Bahwa yang dimaksudkan bumi di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konotasinya adalah tanah, bahwa tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Itu adalah amanah pasal 33 yang diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil sah-sah saja ketika masyarakat memiliki dokumen sah tentang bukti kepemilikan daripada tanah itu, dan transaksi itu dilakukan dengan cara-cara yang sah yang oleh pemerintah setempat. Dan dalam pertemuan kami terdahulu juga sedikit banyak kami telah mengulas tentang adanya proses-proses yang terjadi sebelum penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited, satu perusahaan investor dari Singapura yang bermaksud mendukung program proyek pembangunan kota baru di Pulau Bintan pada tanggal 22 September tahun 2006, di mana dalam proses-proses tersebut ada beberapa kali dokumen ataupun surat yang telah dilayangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pacific Holding Limited sebagai investor yang sudah menyatakan minatnya untuk mendukung proyek pembangunan kota baru di Pulau Bintan. Dan surat-surat tersebut adalah surat tanggal 13 Juni tahun 2006 yang isinya pada prinsipnya menerima tawaran kerjasama dari Pacific Holding Limited, satu perusahaan investasi dari Singapura, untuk mengikat diri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan akan tunduk kepada syarat yang sudah disepakati bersama. Satu syarat yang memang jauh-jauh hari sudah dimintakan oleh Pacific Holding Limited adalah mereka menginginkan kompensasi tanah dari pemerintah Kabupaten Bintan sebagai barter atau timbal balik daripada hubungan kerjasama itu. Dan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bintan menyetujui itu. Kemudian ada surat pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 7 Juli tahun 2006 yang isi suratnya pertama sekali pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan menyambut baik rencana Pacific Holding Limited untuk berinvestasi membangun infrastruktur kota baru di
Pulau Bintan. Dan yang berikut, pemerintah Kabupaten Bintan dalam poin kedua juga menyatakan bahwa selain kegiatan yang dilakukan sesuai lampiran 1, diharapkan Anda melakukan investasi tenaga listrik atau power plant, mengingat ketersediaan tenaga listrik di Pulau Bintan sangat terbatas. Dan pada poin yang ketiga juga, pemerintah Kabupaten Bintan juga mengungkapkan bahwa dengan permintaan tanah sebagai kompensasi investasi pembangunan infrastruktur di Bandar Sri Bintan, pada prinsipnya kami sepakat untuk menyiapkan tanah yang dibutuhkan sekitar 14.440 hektar sebagai berikut. A. Area CBD di Bandar Sri Bintan 240 hektar. B. Industri dan perdagangan untuk fasilitas pelabuhan, kawasan industri Galang Batang 1.600 hektar. Kawasan industri Bintan Timur 400 hektar. C. Perumahan di Selat Bintan 1.600 hektar. Pertanian eko area tempat tinggal pertanian di Tuapaya 1.500 hektar. E. Kawasan wisata terdiri dari kawasan wisata di Pulau Mapor 1.500 hektar. Kawasan wisata di Pulau Marapas 700 hektar. Kawasan wisata di Pulau Penghujan 500 hektar. F. Area pertambangan di Pulau Poto 1.400 hektar. D. Daerah perikanan di Pulau Tembela 5.000 hektar. Itu merupakan isi daripada surat pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 7 Juli tahun 2006. Dan setelah keluarnya surat ini, ada beberapa kali pertemuan antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited, di mana kami telah menemukan beberapa hasil notulen rapat dalam bentuk dokumen sebagai bukti bahwa proses untuk menuju adanya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan investor itu berjalan. Dan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Lagoy Bintan itu merupakan kelanjutan daripada rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 2006. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, kemudian Pak Henry, Sekretaris Bagian Perencanaan dan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, kemudian Pak Yan, Staf Bagian Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, dan Pak Rino sebagai asisten Pak Azirwan. Hadir juga beberapa orang dari perwakilan investor dan juga ada grup konsultan strata dan serta tim arsitek. Hal-hal yang dibahas mereka pada saat itu adalah hal-hal yang menyangkut hasil daripada pembahasan pada tanggal 2 Agustus tahun 2006. Kemudian dimantapkan lagi dalam pertemuan tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Lagoy. Adapun hasil daripada pertemuan itu salah satunya berisi adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited atau investor untuk mengikat diri dalam sebuah perusahaan joint venture yang akan dibentuk secara bersama-sama. Dan yang berikut kami akan mencoba membaca beberapa butir kesepakatan yang telah disepakati antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited, satu perusahaan yang berasal dari Singapura, sesuai rapat tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Lagoy Bintan. Adapun poin-poin yang sudah disetujui menyangkut: 1. Luas total tanah untuk Bandar Sri Bintan adalah 6.100 hektar dan luas yang diperoleh adalah 5.100 hektar. Setelah dikurangi 1.100 hektar untuk konservasi dan termasuk 100 ha di bukit untuk ekoturism proyek. 2. Pak Azirwan memberitahu bahwa DPRD setempat telah setuju untuk mengizinkan 10% dari
total luas tanah untuk proyek ekowisata. Konsultan membenarkan bahwa hanya 1% dari lahan lereng bukit yang berjumlah 11 ha akan dibangun. Tanah lereng bukit akan terletak di tengah-tengah bukit sesuai lampiran 1E. 3. Untuk lahan seluas 2.200 hektar terdiri dari 1.600 hektar lahan pemukiman di tepi pantai, 500 hektar di Pulau Pubu, Ujan, dan 100 hektar lahan lereng bukit yang akan digunakan secara eksklusif oleh investor akan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan 100 hektar dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per meter. Struktur pembayaran akan dilakukan 10% pada saat kesepakatan, diikuti dengan 40% dalam waktu 14 hari setelah penandatanganan dokumen, dan berkelanjutan 50% dibayar 10% setiap bulan. 4. Kepemilikan untuk lahan seluas 5.100 hektar dan 2.200 hektar akan berlangsung selama 100 tahun. 5. Lahan seluas 2.200 hektar yang dicadangkan oleh investor akan dimasukkan dalam kawasan ekonomi khusus. 6. Pak Henry mengatakan dalam pertemuan itu bahwa selain biaya pembukaan lahan, ada juga biaya pemukiman kembali bagi mereka yang terkena dampak pembukaan lahan. Dia memperkirakan ada sekitar 1.000 rumah yang terkena dampak di lahan seluas 1.600 hektar. Akan ada lebih banyak lagi di Pulau Ujan karena sebagian besar penduduk adalah nelayan. 7. Pak Henry juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mengurus permasalahan pemukiman kembali di lahan seluas 5.100 hektar, dan investor harus mengurus mereka yang berada di lahan seluas 2.200 hektar. Sebagai tanda niat baik, dia akan memberikan daftar pemilik rumah dan perkiraan biaya pemukiman kembali ke investor dalam kurun waktu 2 minggu. Sebelum kami melanjutkan untuk membaca butir-butir yang telah disepakati dalam pertemuan tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Bintan Lagoi antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited, satu perusahaan investasi dari Singapura, ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa ada beberapa poin penting dalam notulen rapat ini tidak akan kami sampaikan kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan terjadi multitafsir dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena pada prinsipnya kami hanya ingin mengungkapkan kebijakan-kebijakan publik yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Bintan tentang permasalahan pertanahan yang kebijakan-kebijakan tersebut telah memberi pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Bintan sekarang ini, khususnya perihal hak-hak atas tanah. Terkhusus lagi carut marut tentang status kepemilikan tanah di Pulau Bintan dan sekitarnya termasuk pulau-pulau kecil, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berani menawarkan pulau-pulau kecil di Pulau Bintan dengan harga triliunan rupiah. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada dampak kebijakan yang telah diambil tentang pertanahan bagi masyarakat Pulau Bintan ke depan. Dan berikut akan kami bacakan poin-poin yang sudah disepakati dalam pertemuan tanggal 12 Agustus tahun 2006, dan kita tunggu liputan investigasi M2TV selanjutnya.